kalian membayangkan sebuah era di mana gurun pasir berubah menjadi pusat peradaban dunia, yaitu sebuah zaman ketika para ilmuwan muslim menemukan dasar-dasar ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi yang kita gunakan hingga saat ini. Itulah masa-masa keemasan Islam yang berlangsung pada periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Duha Askia Sabita dengan NIM 304250880. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Kyai Haji Abdurrahman Pekalongan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS Sejarah Peradaban Islam. Tanpa basa-basi, kita mulai saja penjelasannya. Masa keemasan Islam. Masa Daulah Umayyah. Semuanya dimulai dengan kekhalifahan Umayyah. Dari ibu kota Damaskus, mereka membangun imperium yang membentang dari Spanyol di barat hingga di India Timur. Di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di Eropa. Tetapi mereka bukan hanya penakluk, mereka juga menciptakan sistem administrasi modern, mendirikan dinas pos pertama, mencetak mata uang sendiri, dan membangun infrastruktur dari jalan raya hingga panti sosial. Namun sistem pemerintahan turun-temurun yang mereka terapkan akhirnya menyebabkan keruntuhan mereka. Selanjutnya ada masa Daulah Abbasiyah. Pergantian kekuasaan Bani Abbasiyah menandai pergeseran fokus dari ekspansi militer ke puncak prestasi intelektual dan budaya, dengan memindahkan ibu kota ke Baghdad yang strategis di tengah-tengah jalur dagang dunia. Abbasiyah membangun sebuah kota dunia. Puncak keemasan mereka terjadi pada era Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa merekalah Baitul Hikmah didirikan, sebuah institusi legendaris yang berfungsi sebagai universitas, pusat penerjemahan, dan perpustakaan terbesar di dunia. Disinilah para cendekiawan dari berbagai latar belakang agama dan etnis bekerja sama menerjemahkan hasanah pengetahuan Yunani, Persia, dan India sekaligus melahirkan inovasi baru. Dari sinilah muncul nama-nama besar seperti Al-Khawarizmi dalam matematika dan algoritma, Ibnu Sina dalam kedokteran, dan Al-Kindi dalam filsafat. Kemajuan sains, seni, arsitektur, dan ekonomi menjadikan Baghdad sebagai mercusuar peradaban yang cahayanya menerangi Eropa yang saat itu dalam masa kegelapan. Kemakmuran dan toleransi yang diterapkan pemerintah menciptakan lingkungan di mana ilmu pengetahuan bisa berkembang dengan subur. Namun, kejayaan ini tidak abadi. Kekuasaan Abbasiyah mulai memudar seiring dengan bangkitnya dinasti-dinasti lokal dan keterlibatan tentara Turki dalam politik istana. Kehancuran akhirnya datang dari timur ketika pasukan Mongol pimpinan Hulagu Han menghancurkan Baghdad pada tahun 1258, menandai berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah Timur. Selanjutnya yaitu peninggalan dari masa keemasan ini sangatlah mendalam. Bani Umayyah mewariskan sebuah imperium yang menyatukan beragam budaya di bawah panji Islam. Sementara Bani Abbasiyah membuktikan bahwa puncak tertinggi sebuah peradaban terletak pada pencapaian ilmu pengetahuan dan budayanya. Pengetahuan yang mereka pelihara dan kembangkan yang kemudian menjadi fondasi bagi kelahiran Renaissance di Eropa, membentuk wajah dunia modern yang kita kenal sekarang. Pelajaran terbesar dari era ini adalah kemajuan sejati lahir dari toleransi, semangat belajar, dan kolaborasi antar peradaban. Nilai-nilai inilah yang tetap relevan bagi kita hingga hari ini dalam membangun masa depan yang lebih baik. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.